secara bahasa artinya al-habs. Al-habs itu artinya memenjara secara harfiah atau menahan, ya, menahan, membatasi atau pagar, ya, macam itu. Itu untuk artinya secara harfiah. Sedangkan menurut istilah dari para ulama bayan, namanya qasr itu takhsisu syai'in bi syai'in bi tariqin maksusin. Mengkhususkan suatu hal dengan hal yang lain, ya. Mengkhususkan suatu hal dengan hal yang lain dengan metode yang khusus. Contohnya mana jaha ila Said, tidak ada yang sukses kecuali Said. Jadi kita mengkhususkan Said ini dengan konsep sukses, ya. Yang konsep sukses ini tidak dimiliki oleh yang lain, ya. Kita mengkhususkan konsep kesuksesan kepada si Said sehingga tidak ada konsep sukses yang memapar yang mengenai kecuali hanya kepada Said. Lain Nazim disebutkan takhsisu amrin mutlaqan bi amri hadzal ladzi yat'unahu bi qasim, mengkhususkan suatu hal secara mutlak dengan hal yang lain. Inilah yang disebut dengan qasr. Nah, qasr ini mengacu kepada unsur penyusunnya di sana. Ada dua komponen, ya, ada dua komponen di sana. Nah, nantinya berdasarkan dua komponen ini akhirnya qasr bisa dibagi menjadi dua. Jadi mengacu kepada maksur alaih dan maksurnya, nanti qasr ini bisa dibagi menjadi dua. Qasr mausuf ala sifah, qasr sifah ala mausuf. Contoh qasr mausuf ala sifah ma khalidun illa syairun. Ma khalidun illa syairun. Nah, tidak ada Khalid kecuali seorang penyair. Jadi profesi dari Khalid itu hanyalah seorang penyair saja, tidak ada yang lain. Nah, dalam kasus ini yang menjadi maksur itu adalah mausufnya yang disifati, yakni Khalid, disebut dengan maksur. Kita lihat saja menjadi maf'ul dari qasrnya. Sedangkan untuk maksur alaih itu adalah syair, yakni adalah lafadz setelah harful jar yang termuta'alaq, yang terhubungkan dengan fiilnya. Ya, jadi syair ini maksur alaihnya. Dan dia berupa sifah. Ini penting ya untuk mengidentifikasi mana qasr, mana maksur alaih. Sebagaimana mengidentifikasi mana mustad dan mustad ilaih. Khalid sebagai mausuf, syair sebagai sifah. Nah, jadi kita qasr si Khalid ini kepada maksur alaih berupa sifat, yakni penyair, dan menjadikan Khalid ini hanya khusus dengan sifat penyair tersebut. Disebut qasr mausuf ala sifah. Kalau qasr mausuf termasuk dari qasr mausuf ala sifah lagi adalah innama aliyun katib, ya. Innama aliyun katib. Ini termasuk qasr mausuf ala sifah yang artinya Ali hanyalah seorang penulis. Ali hanyalah seorang penulis. Jadi yang bersandingan dengan inama itulah yang menjadi maksurnya. Dalam kasus identifikasinya gitu ya. Innama aliyun katibun. Tapi fa'ali mausuf, kemudian katibnya adalah sifah. Nah, berikut lagi al-qomaru nurun ladhiya. Matahari itu hanya pantulan cahaya, bukan sumber cahayanya. Nah, di sini termasuk qasr mausuf ala sifah. Ya, qasr mausuf ala sifah, yakni membatasi konsep cahaya dari bulan itu sebatas nur saja, bukan dia. Nah, jadi komar di sini mausuf, nurnya itu sifah. Berikutnya ada qasr sifah ala mausuf. Contohnya masyairun ila Khalid. Jadi maksurnya di sini syair dan Khalidnya itu maksur alaih. Tidak ada penyair kecuali Khalid. Tidak ada penyair kecuali Khalid. Ada lagi contoh innama katibun Ali. Ya, innama katibun Ali. Jadi yang penulis hanyalah Ali. Yang penulis hanyalah Ali. Atau sosok penulis hanyalah Ali. Katib itu sebagai sifah, kemudian mausufnya adalah Ali.
Nah, dibagi menjadi dua. Yakunu fil mausufi wal ausufi. Qasr bisa pada mausuf, bisa pada sifahnya. Kalau pada mausuf berarti ya qasr mausuf ala sifah. Kalau pada sifah berarti qasr sifah ala mausuf. Nah, di sini ada tamarin tatbikiyahnya, kita skip saja. Nanti bisa dipelajari sendiri untuk ini ya. Kita lanjutkan. Ada yang namanya nanti qasr hakiki. Jadi qasr hakiki ini memang memberikan cakupan secara hakikat. Contohnya ada pada lafaz la ilaha illallah pada kalimatul ikhlas. Pada kata la ilaha itu artinya la ma'budu bihaq, tidak ada yang berhak disembah, yakni maksur. Dan illallah pada lafaz Allahnya maksur alaih. Jadi konsep yang berhak disembah itu tidak ada kecuali hanya kepada Allah. Nah, ya. Jadi dalam kasus yang semacam ini yang dikhususkan itu maksur, dikhususkan apa? Dikhususkan dengan maksur alaihnya. Jadi luas batas dari maksur itu terbatas hanya untuk diberikan kepada maksur alaih saja. Namanya qasr hakiki. Berikutnya innamar raziqullah, ya, innamar raziqullah. Yang memberi rezeki hanyalah Allah, ya. Yang memberi rezeki hanyalah Allah. Dalam kasus ini maksurnya adalah rozik, maksur alaihnya adalah Allah. Berikutnya ada qasr idhofi. Nah, qasr idhofi ini skala untuk qasrnya itu tidak seluas qasr hakiki, dalam lingkup atau teritorial tertentu saja. Contohnya ada seorang pelajar di madrasah yang ngomong la syair ila Muhammad. Tidak ada penyair kecuali Muhammad. Nah, padahal realitanya banyak penyair selain Muhammad. Tapi yang dikehendaki ada dalam ruang lingkup tertentu, yakni la syair illa Muhammad binisbah lil madrasah. Jadi dengan cakupan dalam skala madrasah yang piawai itu hanyalah si Muhammad saja. Ya, dalam cakupan madrasah yang piawai masalah syair itu hanyalah Muhammad saja. Nah, Berarti jadi kalau yang idhofi itu ya, harus ada nisbahnya. nisbahnya tidak harus disebutkan. Tidak harus disebutkan. Hanya saja itu dapat difahami dari realita yang ada. Umpama saya bilang, di Mesir itu nggak ada yang ganteng kecuali Abror. Ya itu skalanya maksudnya dalam skala kecil saja. Meskipun saya ngomongnya di Mesir tidak ada yang ganteng kecuali Abror. Ya itu tentu skalanya skala kecil saja. Umpama perbandingannya di sana dengan para mumi. Nah, bisa dimengerti ya. Oke. Wa hakikiyun kama idhofi. Jadi qasr itu ada hakiki, ada qasr idhofi. Nah, bisa skip juga untuk tamarinnya. Nah, sekarang kita akan melihat klasifikasi yang lain, ya. Inqisamul qasr al-idhofi ila salah di aksam. Nantinya qasr idhofi ini akan terbagi menjadi 3 macam, yakni qasr ifrad, qasr qalab, dan qasr ta'yin. Nah, apa aja tuh, ya? Untuk qasr ifrad ini praktiknya adalah yakni manakala di sana itu kita ingin menspesifikkan kepada satu orang yang lawan bicara kita itu memahaminya sebagai praktik yang umum. Ya. Umpama di sana ada seorang pelajar yang belajar bersamamu meyakini bahwasanya Muhammad kawanmu itu adalah seorang penyair sekaligus seorang penulis. Nah, maka kau jawab, oh, enggak, Muhammadun illa katib. Muhammad itu hanya seorang penulis saja. Jadi kehendak dari qasr ifrad ini untuk merubah persepsi lawan bicara. Yang adanya maksur ini difahami sebagai sosok yang memiliki beberapa sifat. Nah, kemudian dilakukanlah qasr ifrad, yakni membatasinya hanya kepada salah satunya, yakni katib.
Namanya qasr ifrad. Bedanya dengan qasr idhofi tadi apa? Jadi kalau dalam konteks qasr idhofi itu binisbah ila syai'in muayyan. Nah, dalam kasus qasr ifrad ini sebenarnya juga ada nisbahnya untuk syai'in muayyan sebenarnya. Cuman memang di sini sifatnya untuk mengunggulkan atau untuk menanggalkan salah satu sifat yang difahami yang sebenarnya di situ tidak ada. Karena masalahnya pelajar di sini meyakini bahwasanya Muhammad itu kaitib dan syair secara bersamaan. Maka meletakkan konsep koser ini untuk menanggalkan salah satunya. Ya, tadi menanggalkan syair dan menunggalkan konsep katib kepada Muhammad. Bisa dimengerti ini. Ulangi, Ustaz. Jadi koser ifrod fungsinya apa? Untuk menafikan dalam contoh ini ya konsep syair dari Muhammad. Karena realitanya Muhammad itu hanya seorang katib saja. Yang difahami oleh si murid sebenarnya ya pemahaman dia ini ya, oh Muhammad itu seorang penyair sekaligus penulis ya. Kita sebagai orang yang mengetahui kebenarannya merespon loh enggak. Muhammad itu cuma seorang penulis aja gitu loh. Tapi bukan berarti Muhammad nggak punya profesi yang lain. Cuman perbandingannya antara penulis dan penyair ya Muhammad itu cuma penulis aja. Oh, jadi selain penulis dia juga penyair gitu. Itu yang diyakini oleh si murid. Akhirnya kita ingin membenarkan pemahaman itu. Kita bilang, loh, enggak, Muhammad itu cuma penulis aja, enggak penyair gitu loh. Meskipun dengan penyebutan yang semacam ini, ya bisa saja Muhammad punya profesi yang lain selain penyair. Cuman dalam kasus di mana di sana ada pilihan antara katib dan juga syair, yang dipilih itu hanya katib saja, syairnya nggak ikutan. Contoh gini, contoh lagi gini. Umpama ada orang Amerika atau orang Mesir bilang ke antum, oh Pak Jokowi Dodo itu selain presiden, dia juga pahlawan kemerdekaan ya. Terus antum jawab, loh enggak, Pak Jokowi itu hanya presiden saja. Antum sebutkan hanya di sana. Hanya presiden saja, bukan pahlawan kemerdekaan. Nah, kata hanya ini bukan berarti antum secara praktik ingin mengkhususkan Pak Jokowi ini hanya berprofesi presiden saja sehingga mengabaikan status-status beliau yang lain sebagai kepala rumah, sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang kakek, sebagai seorang warga negara Solo. Bukan itu yang Anda kehendaki, bukan menafikan itu. Hanya saja Anda sebutkan ketika mengatakan Bapak Joko Widodo hanyalah seorang presiden, maksud Anda adalah untuk menegasi adanya kemungkinan dipahami beliau sebagai pahlawan kemerdekaan. Berarti mak di sini maknya manafiyah gitu. Ya iya dong. Ya, sama Ini memang benar. manusia. Ini praktek dari Qasr Ifrad. Kemudian ada namanya Qasr Qalb. Qasr Qalb ini mirip dengan Qasr Ifrad. Cuman kalau Ifrad itu kan untuk menspesifikasi dari dua pilihan yang ditawarkan. Kalau Qasr Qalb ini untuk merubah asumsinya secara langsung. Ya. Umpama begini. Ya. Ada orang yang menganggap Said itu adalah orang yang piawai dalam syair saja. Ya, kemudian Anda jawab, loh, enggak, Said itu bukan ahli syair, dia pelukis. Ini Qasr Qalb. Karena untuk merubah asumsinya secara langsung yang sifatnya antara penyair dan rosem ini kan difahami satu-satu ya, bukan berbarengan semacam Qasr Ifrad tadi. Qasr Ifrad kan difahami secara bersamaan, ya penyair, ya penulis. Maka dipilih salah satunya. Kalau Qasr Qalb difahami sebagai penyair, realitanya padahal rosam, pelukis. Maka antum katakan, loh, enggak, Said itu cuma pelukis saja. Tuh. Atau umpama ada orang yang berkeyakinan, loh, Pak Mahfud MD itu ternyata presiden ya. Loh enggak, Pak Mahfud MD itu hanya seorang Menko Polhukam saja.
Jawaban hanya ini merespon akan pemahaman dari si sami'nya, si mukhotobnya yang salah. Jadi merubahnya yang awalnya memahami Pak Mahfud MD itu difahami sebagai seorang presiden hingga akhirnya difahami sebagai seorang Menko Polhukam. Oh iya iya. Siap, siap. Namanya kolab, mengganti. Berikutnya ada qasr ta'yin. Qasr ta'yin ini kasusnya manakala kita menghadapi orang yang ragu-ragu. Ya, untuk menghadapi orang yang ragu. Umpama ada tolib yang ragu-ragu, ustadznya ini pergi atau ada di sana? Ada ustadznya nggak sih? Biasanya kan kalau di kelas-kelas, ini jam kos nggak sih? Jam kos nggak sih? Ustadznya ada atau enggak? Dijawab, loh ustadznya ada. Mal ustadz itu ilah mukim, tidak ada ustadz kecuali mukim. Ustadznya ada di sini, nggak kemana-mana kok ustadznya. Nah, jawaban semacam ini untuk menentukan sisi keraguan yang disampaikan oleh si mukhotob. Jadi qasr ta'yin itu untuk ragu, qasr ifrad itu kalau difahami ada dua konsep bersamaan, qasr qalb apa yang ia yakini itu berbalik dengan realitanya. Jelas ya ini ya, gampang kok. Disebutkan dalam nazomnya di kolbinau ta'yininau ifrodi ka innama tarko bil istidadi. Nah, ya. Jadi qasr idhofi itu nanti konsepnya ada qasr qalb, qasr ta'yin dan qasr ifrad. Nah, contohnya innama tarko bil istidadi, kamu bisa level up dengan persiapan. Nah, kamu bisa level up dengan persiapan. Ya ini memang kasusnya apa namanya? Qasr yang idhofi, ya idhofi. Kamu bisa mendekatkan diri dengan Allah dengan persiapan, dengan usaha. Ini bisa menjadi contoh dari qasr ifrad kalau memang si mukhotobnya memahami bahwasanya mendekatkan diri kepada Allah itu ya bisa aja Allah angkat langsung gitu ya, nggak usah usaha. Ya kalau masih makom sabab, ini kan qasr idhofi soalnya. Kalau masih makom sabab ya harus berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya masa masuk akal males-malesan, tidur-tiduran di sofa, berharap tahu-tahu dijadiin wali. Ya mimpi. Itu seperti halnya mendengar petir di siang tanpa mendung. Di hari yang cerah mendengar petir. Ya haihata lah ya. Oke, tamam. Kemudian kita akan membahas adwatul qasri. Nah, piranti qasar. Pertama nafi dan istisna. Ma kholidun illa toliba ilmin. Tidak ada kholid kecuali dia adalah pencari ilmu. Yang kedua innamal ilmu bita'alum. Nah, ya innamal ilmu bita'alum. Jadi ilmu itu hanya bisa didapatkan dengan belajar. Ilmu itu hanya bisa didapatkan dengan belajar. Jadi maksurnya mana? Maksurnya ilmu. Maksur alainya apa? Ta'alum. Loh itu ada orang punya ilmu laduni. Ya, ini yang kita bahas itu kan dalam makom kasep ya, makom sabab. Kita masih usaha. Ya, konsepnya idhofi memang. Atof dengan la, lakin, dan bal. Nah, kalau ini nanti yang menjadi maksurnya yang sebelumnya. Untuk la. Muhammadun tabibun la muhandisun. Jadi konsep Muhammad itu hanya seorang tabib saja. Nah, Muhammadnya itu maksur, tabibnya itu maksur alaih. Madaratul adaba lagi dan nahwa. Saya nggak belajar adab kecuali saya tidak belajar sastra. Saya tidak belajar ya sastra atau seni. Tetapi saya belajar nahwu. Dalam kasus lakin, berarti yang menjadi maksud alaihnya adalah nahwu. Berarti yang saya pelajari hanyalah nahwu. Mal ustadzu musafirun bal mukim. Ustadz tidak musafir, tapi ustadz mukim. Nah, berarti di sini yang menjadi maksudnya ustadz, maksud alaihnya mukim. Metode berikutnya Kalau kalau adfun tadi muhandisnya jadi sifat atau
muhandisnya nggak jadi bahasan dalam kasus kosernya. Karena kan dia dinafikan oleh la, nggak masuk kalam sebelumnya. Kan Tamam. la itu kan untuk menafikan. Ya dalam kasus mantiknya kan la itu fungsinya untuk salbul hukmi. Jadi nggak kena hukumnya. Oh iya, Ustaz. Tamam, Ustaz. Jadi mutolaah lagi ya. Saya yakin antum kesulitan untuk mutolaah itu. Saya yakin antum banyak kesibukan sekarang. Orang hadir juga jarang. Ya nggak apa-apa kan ada recordnya gitu kan. Sip, mantap. Yang D mendahulukan sesuatu yang harusnya diakhirkan. Contohnya bil jiddi yahsulu at-tafawuq, dengan bersungguh-sungguh kenaikan level diri itu akan hasil. Nah, kalau diakhirkan nanti nggak akan muncul faedah kosernya. Nah, karena memang mendahulukan yang diletakkan di belakang itu kan fungsinya adalah koser, sebagai kemarin dibahas dalam bab muta'alliqatul fi'al. Jadi takdimu ma haku ayu akhoro itu fungsinya adalah untuk diantaranya koser. Wabihada nakunu qad arafna anna adatul qasar, ada nafi dan istisna, inama, atofnya adalah, ada lakin, ada bal, ini dirinci. Maksur alaihnya makoblala. Nah, kalau lakin maksur alaih sama bal, maksur alaihnya ma ba'da lakin dan bal. Nah, wa adbatul qasri illa inama adfun wa taqdimun kama taqaddama. Nah, antum sama Ustadz Hadi jauh nggak rumahnya? Satu rumah, Ustaz. Satu rumah. Oh, beliau sibuk juga. Oh, di rumah itu ya, 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 ya. Saya baru ingat, ya, ya. Khulasatul qasar, kesimpulannya namanya qasar taksisu amrin bi amrin bitarikin maksus. Medianya nafi istisna, inama dan atof. Atofnya nanti bisa dengan la, lakin dan juga bal. Yang D takdimuma hakuhu takhir. Nah, jadi untuk qasar ini ada dua bagian, ada maksur alaih, ada qasar sifah ala mausuf, ada qasar mausuf ala sifah. Nanti bi'tibaril hakikoh wal waqi, meninjau nilai realitanya, ada qasar hakiki, ada qasar idhofi. Hakiki itu yang realitanya memang demikian, idhofi itu dalam skala, dalam sektor tertentu saja. Ya, untuk qasar idhofi nanti ada qasar ifrad, qasar qalab dan juga qasar ta'in. Nah, jadi komplitnya bait tentang pembahasan hari ini, taksisu amrin mutlakon bi amri hadzal ladzi yatunahu bil qasri yakunu fil mausufi wal ausufi bahwa hakikiyun kama idhafi lil qalbi na ta'yinu ifradi ka inama tarqa bil istidadi. Wa adatul qasri ila inama atul mataqdimun kama taqad dama. Kita akan lanjutkan membahas tentang insya, ya. Membahas tentang insya. Jadi sebelumnya kan sudah kita bahas untuk pernyataan yang sifatnya deklaratif, ya, atau di sana sifatnya adalah sebagai kalimat berita begitu ya. Itu kan masih spekulatif nilainya antara benar dan bohongnya. Nah, sekarang kita akan bahas sebuah pernyataan yang di sana sebenarnya bukan melulu pernyataan ya kalau insya ini. Karena insya ini bisa bentuknya adalah impression, jadi menampilkan kesan, ya. Atau bisa bentuknya nanti interrogatif, termasuk insya itu interrogatif. Kemudian kata perintah, ya, pernyataan-pernyataan yang berisikan perintah, ya ini ya maksudnya insya. Karena kasusnya adalah sebuah pernyataan yang tidak spekulatif antara benar dan salah, ya, antara jujur dan bohongnya, mengacu pada nilai zatnya. Sehingga kalam kan ada khobar, ada insya. Contohnya khobar, ijtihada Muhammad. Muhammad itu sungguh-sungguh. Ini spekulatif.
benar begitu atau tidak. Namun ijtihad ya Muhammad dalam bentuk perintahnya gitu ya. Dalam bentuk perintah nantinya yang semacam ini ya ijtihad ya Muhammad itu akan tidak bisa dinilai apakah benar atau bohong. Soalnya perintah, sungguh-sungguhlah wahai Muhammad. Jadi yang alam itu yang qasimu ila qismain khobar dan insya. Nazim berkata, malam yakun mutamilan lisidki wal kadhibil insya kakun bil haqi. Nah, jadi yang tidak spekulatif antara benar dan salah namanya insya sebagai lafaz contoh kun bil haqi jadilah yang benar ya, jadilah yang benar. Kun mutasiman bilah jadilah orang yang mengkaitkan dengan Allah, yang menjaga diri bersama Allah dalam sekian urusannya. Insya-nya karena ada kun fi'il amr. Amr itu termasuk anwa insya. Nah, nanti insya ini ada dua macam, ada insya tolabi, ada insya ghairu tolabi. Nah, jadi kalau insya tolabi itu kan ada unsur tuntutannya. Ya, ada unsur tuntutannya. Kalau insya ghairu tolabi tidak ada unsur tuntutannya. Ya sebagai impression itu kesan. Umpama takjub, umpama berharap. Kalau berharap sih masih ada ya, ada tuntutannya lah ya. Nah, ini di sini dirinci untuk yang sifatnya ghairu tolabi yang nggak ada tuntutan itu fiil-fiil yang menunjukkan arti pujian dan celaan. Nikmatil midhu khalidun. Ya, murid yang baik itu adalah Khalid. Menyatakan ini bukan sebagai berita, tapi sebagai bentuk kesan yang dirasakan. Ya, ucapan yang berisikan kesan. Nikmatil midhu Khalidun bisa tilmidhu sa'idun. Kalau kita lihatnya sebagai sektor pernyataan yang spekulasi antara benar dan salahnya, ya nanti jadinya dia akan menjadi kalam khobari, tapi bukan di sana konsentrasi dari pembahasan ini. Yakni ucapan ini kita sebutkan sebagai kesan kita, impresi kita atas si Khalid itu. Khalid sebaiknya, Khalid ini murid yang baik, bukan sebagai berita, tapi untuk menunjukkan kesan kita. Yang B kosam sumpah. Oh kan ada orang memberikan sumpah palsu. Begini, konsep sumpahnya itu tidak bohong. Jadi dia bawa-bawa nama Tuhannya itu nggak bohong. Dia memang membawa nama Tuhan dalam ucapannya gitu. Kemudian ta'ajub. Ta'ajub ini menunjukkan arti keheranan. Ma'ajma kholidan ajmil bi'ilmi. Ya. Termasuk dalam ucapan mereka lillahi darruhu aliman. Ya, lillahi. Walaita sya'ri wallahu akbar. Intinya untuk menunjukkan nilai-nilai keheranan atau ketakjuban. Redaksi-redaksi dalam transaksi jual beli itu wasyaro itu. Bisa nggak antum sekarang ke supermarket? Mbak, saya beli ini tapi bohong. Kan nggak bisa. Karena ketika saya katakan saya beli ini, itu meng-approve, ya, mensetujui melakukan transaksi belinya. Bukan sebagai kalimat berita. Mbak, saya beli mobil, umpama, tapi bohong, nggak bisa. Karena kata itu diucapkan untuk memang memulai, memang untuk bentuk persetujuan akan transaksi yang dilakukan. Kecuali antum beri kabar, Mbak, saya mau beli, masih mau mengkabarkan akan membeli. Beda ya. Siagul iqo ini sama siagul ukut sebenarnya kurang lebih sama. Ya, karena dalam kasus siagul iqo ini melegalkan sebuah apa namanya hal yang sebelumnya terikat gitu kan, sebagaimana perbudakan atau pertolakan. Ini sebenarnya masuk dalam akad juga. Ya. Itu insya yang ghairu tolabi. Insya yang tolabi di sini yang dia memang berupaya, ya, dia berupaya untuk ada sesuatu yang hasil. Ada enam macam amar, nahi, doa, nida. Memanggil orang itu termasuk insya tolabi. Karena dia mengharap orang yang dipanggil itu menoleh. Meskipun toh sebenarnya dia pura-pura manggil aja. Tapi format kalimatnya itu kan format yang digunakan untuk membuat orang lain merespon panggilannya. Tamani dan istifham.
Wa talabus tita'u malam yasuli aksamu kathiratun satan jali amun wanah yan wadu'aun wanida tamaninis tifhamun u'tital huda. Nah, namanya tolab itu adalah menuntut sesuatu yang belum hasil. Nah, tadi sudah sempat disinggung ya. Kita mulai dari yang pertama adalah ada amr, ya perintah. Termasuk insya tolabi adalah amr. Definisinya tolabu ijadil fi'li minal a'la ilal adna. Menuntut hasilnya pekerjaan dari orang yang stratanya lebih tinggi pada orang yang stratanya lebih rendah. Ala jihadil istiqlal wal ilzam. Ya. Dengan praktik dia merasa dirinya lebih tinggi dan mengharuskan itu. Sebagaimana ucapan dari seorang qaid. Qaid di sini pemimpin. Untuk depan. Ya nggak mungkin, ayo maju ke depan, tapi bohong kan nggak lucu. Lagi perang kok. Ya. Ditebas balik sama apa namanya, sama pasukannya. Komandannya. Ini pemimpin nggak jelas. Praktek. Gimana? 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 Mau tanya? Ditembak. Iya, Ustaz. Yang mana? Nggak ada, Ustaz. Kemudian redaksi atau format kalimat. Wabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun. Ifatul lam yusallu ya. Pada saat perang apa namanya? Syiddatil khauf. Ada yang pakai master naib anil fi'il. Wabil walidaini ihsana. Ya alladzina amanu alaikum anfusakum. Nah, di sini menggunakan isim fi'il amr yakni alaikum atau menggunakan soh artinya uskut, mah ya artinya apa namanya jangan, mah itu artinya jangan. Nah, atau berhenti, mah itu berhenti, mah. Balha artinya tinggalkan, dunaka ambilkan, tuwaida pelan-pelan. Jadi ada 4 ya, fi'il amr, mudhari dengan lam amr, master naib anil fi'il, isim fi'il amr. Itu redaksi-redaksi yang digunakan untuk menunjukkan arti perintah. Yang ketiga ada nahi. Nah, nahi ini berarti larangan. Thalabul kafi anil fi'li ala wajil istilah wal iltizam, meminta untuk berhenti atas sebuah pekerjaan dengan konsep meninggikan diri dan mengharuskan hal itu. Umpama syekhnya ngomong pada muridnya, la tanamu an sholati subhi. Jangan kalian tinggalkan sebab tidur sholat subuh. Wala tatakhallafu an qiraatil hizbi. Dan janganlah kalian meninggalkan membaca hizb. Hizb ini maksudnya kumpulan wirid gitu ya. Kan ada hizb bahr, ada kemudian itu apa namanya? Hizb Nawawi dan macam-macam itu. Nah, ini dalam kasus la tanamu dan la tatakhallafu adalah sigoh dari nahi. Dan hanya itu saja ya. Jadi satu-satunya sigoh nahi itu mudhari yang bersama dengan la nahi. Dalam Al-Quran, wala taqtumu syahadah ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitonata min dunikum. La tattakhidhu bitonata min dunikum. Yang ketiga doa. Sebenarnya doa ini ya bisa berbentuk amar, bisa berbentuk nahi. Hanya saja konsepnya itu dari bawah ke atas. Contohnya Rabbi firli wali walidayya. Amin. Atau yang umpama mau dibentuk yang nahi. Ya, contohnya sebagaimana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah pada Rabbana la tuzigh qulubana. Berikutnya nidak ini memanggil. Tolabul mutakalim iqbalal mukhatab. Jadi mutakalim ini mengupayakan supaya mukhatab ini menghadapnya. Contohnya, ya Khalid ijtahid, wahai Khalid bersungguh-sungguhlah. Ya Khalid, memanggil Khalid. Ya. Berikutnya tamani. Nah, tamani ini pengertiannya tolabul amri al-mahbub. Mengharapkan sesuatu yang ia cintai. Ya, mengharapkan
sesuatu yang ia cintai. Ada dua macam. Yang ia cintai ini bisa saja mustahil, agak nyesek ya. Atau yang ia cintai ini susah didapatkan. Ya 11-12 lah. Ya. Bagaimana syair diucapkan, ala laita syababa ya'udu yauman. Andaikan masa muda itu kembali sehari saja. Mau menjadi muda kembali. Oh, Ustaz. Emang antum usia berapa mau muda lagi? Antum masih muda. Kalau kayak saya, Aki Fuad, mungkin ya berharap kembali ke masa-masa kuliah untuk memperbaiki hal-hal yang salah. Kalau perlu dari kecil ngulang lagi. Gimana Aki Fuad mau? Kalau udah terlanjur Ustaz nggak bisa. Namanya juga ngayal, ngayal kan gratis. Oh, keraya. Ngabisin waktu ngayalnya. Diniatin praktekin bala kok. Oh iya bisa. Yang keenam istifham. Ya, yang keenam istifham. Istifham ini tolabul ilmi bisyai'in lam yakun maklumah min qabl. Jadi mencari tahu akan suatu hal yang sebelumnya tidak dimengerti. Contohnya afahim ta'ad darsa. Apakah kamu sudah paham pelajarannya? Jadi di sini si mutakalim mencari tahu dari mukhotob. Apakah memang dia sudah memahami konsep yang sebelumnya disampaikan oleh si mutakalim. Ataktubu asyira amil kisah. Kamu nulis syair atau nulis cerita. Ya. Ini insya tolabi. Di sini ada 6, amar, nahi, doa, tidak. Kemudian ada tamani ya, tamani dan istifham. Ada tamani dan nantinya alat untuk melakukan tamani redaksinya nggak melulu menggunakan laita. Kadang juga dia bisa menggunakan lau, hal, dan la'alla. Ya. Padahal sebelumnya kita hanya singgung hanya laita saja, tapi sebenarnya secara praktikal itu nggak melulu laita. Kadang bisa pakai lau, pakai hal, pakai la'alla, dan huruf taksis. Huruf taksis. Ini disebutkan demikian. Oke, kita langsung masuk saja pembahasannya. Pertama ada lau, ya. Contohnya lo anna lana karrotang fatabarru aminum kama tabarru minna. Andaikan saja kami diberi kesempatan untuk mengulangi, kami akan membebaskan diri kami dari mereka sebagaimana mereka membebaskan diri dari kami. Ya. Jadi lau gini kan artinya secara harfiah kan jika, ya jika. Nah kalau sudah jika itu kan identiknya dengan berhayal ya. Kayak lagu itu. Lagu apa sih? Lagu Malaysia itu. Yang viral di TikTok. Berikutnya kalau ana lana karotang fanatakunu minal mu'minin. Kalau kami bisa kembali ya kami termasuk golongan orang-orang yang beriman. Beda sekali ya. Nah, jadi tujuan balaghah, tujuan sastrawi menggunakan la untuk tamani al-isyar bi izatil mutamanna wakilati. Jadi menunjukkan bahwasanya hal yang kami hayalkan, hal yang mereka hayalkan ya, hal yang dihayalkan itu adalah hal yang luar biasa. Makanya lau. Berikutnya hal. Jadi laita digantikan oleh hal. Sebagaimana dalam surah Al-A'raf, fahalana min syufa'a fayashfa'u lana. Fahalana min syufa'a fayashfa'u lana. Apakah kami akan memiliki para pemberi syafaat yang memberikan syafaat kepada kami? Berikutnya la'ala. Padahal la'ala ini biasanya digunakan untuk taroji ya. Cuman kadang dia digunakan untuk tamani juga. Contohnya la'ali ablugul asbaba samawati. Ya. Di sini ada kata pada la'alinya. Kenapa sih di sana laita kok malah diganti la'ala, laita malah diganti hal. Tujuannya ibrozul mutamanna al mustahil fi suratil mumkin.
mengkonsepkan seolah-olah hal yang dihayalkan ini merupakan ya seolah-olah sebagai hal yang bisa digapai. Jadi menempatkan mutamananya ini pada konsep yang seolah-olah bisa digapai. Makanya nggak pakai laita. Kalau pakai laita ya nggak mungkin kesampaian. Ya meskipun pakai la'ala dan hal juga nggak mungkin kesampaian. Cuman seolah-olah saya bisa menggapai itu. Jadi kalau dipikir-pikir daya hayalnya itu lebih tinggi. Itu nggak mungkin. Tapi saya anggap bisa lah gitu. Maksa ya. Maksa. Ya. Nah, kalau tempo dulu itu kan yang pas almarhum Ashraf Sinclair meninggal itu kan banyak yang meributkan idahnya BCL. Banyak yang tamani mau jadi suaminya BCL. Oh iya, betul. Kenapa? Iya, betul, banyak yang nunggu ininya, masa idahnya. Masa idahnya. Nah, gimana antum sekarang mau nunggu masa idahnya siapa? Dahlia Polan, Inara atau siapa? Inara boleh. Oh, Inara boleh. Spek antum yang agak Chinese gitu ya. Aki Fuad kabar ya, Aki Fuad ya sudah mau lamaran loh. Doanya ada. Iya. Ini berarti godaan antum untuk yang mau lamaran. Akankah berpaling ke lain hati atau tetap setia? Itu tuh. Pas tak malu kalaita lawahalaal. Ya, jadi mereka gunakan untuk tamani ya sebagaimana laita adalah lafat lau, hal, dan laal. Nah, tadi yang saya sudah curiga yang di awal itu salah, bukan taksis tapi tahdid. Soalnya sepanjang saya belajar, huruf-huruf taksis itu nggak ada. Istilah huruf taksis itu nggak ada. Biasanya yang digunakan sebagai taksis disebut adatul qasar. Nah, berarti tadi ada khotok matba'i itu ya, salah cetak harusnya bukan taksis tapi tahdid. Penggunaan huruf-huruf tahdid untuk tamani sebagaimana laita. Nah, huruf-huruf tahdid itu apa? Hala, ala, laula, dan lauma. Nah, sebagaimana yang antum pernah pelajari di Alfiyah ya, yang sudah belajar Alfiyah. Yang belum ya nunggu ada di lain kesempatan. Hala ya. Jadi hala itu hal ditambahi la. Ya. Ala itu sebenarnya hal, cuman kemudian hamzahnya haknya dirubah menjadi hamzah. Ya. Haknya menjadi ala. Laula itu lau tambahi la, lauma lau tambahi ma. Tujuan menggunakan piranti-piranti tahdid. Tahdid itu kan al-hasu, memberi atau labu bil hisi, atau labu bil hisi, meminta secara paksa atau meminta dengan dorongan yang kuat. Ya, ini digunakan untuk tamani sebagai nama laita. Tujuannya apa? Ya kalau andaikan dipraktekkan pada fi'il madhi itu tujuannya tandim. Ya, menunjukkan nilai keputusasaan atau nilai penyesalan. Ya. Nah, jadi menunjukkan nilai penyesalan. Kalau disandingkan dengan fi'il mudhari, ini maksa supaya itu terjadi. Maksa. Udah ngayal maksa lagi ya kan. Contohnya kau ucapkan sebagai bentuk menunjukkan membuat rasa penyesalan kepada salah seorang muridmu. Ala akramta ustadzaka. Andaikan kamu muliakan ustadzmu. Harusnya kamu muliakan ustadzmu. Padahal sudah terjadi, sudah lewat kejadiannya. Ya. Umpama ada orang kecelakaan, kemudian meninggal. Kita datangi yang meninggal itu terus ngomong. Nah, umpama ya harusnya kamu hati-hati naik motor. Kita ucapkan itu bukan karena kita memberikan peringatan, tapi tandim. Ya, supaya rohnya yang mendengar itu muncul rasa penyesalan. Gitu ya. Muncul rasa penyesalan. Ya. Jadi anta ja'alahu nadiman, membuat ia menyesal atas apa yang ia kerjakan. Nadim, menunjukkan atau menanamkan rasa penyesalan kepada mukhatabnya.
Umpama ada yang salah jawab saat ujian, laula ajabta jabatan sohihah. Harusnya kamu jawab dengan benar, jangan sengaja disalah-salahin, sok pinter kali. Ya ini maksudnya berbahaya untuk menanamkan rasa penyesalan kepada mukhotabnya. Nah, semua praktiknya sama itu ya. Dari Allah, halal, laula dan lauma. Kalau ke fi'il madi nanti tandim, jadi menumbuhkan rasa penyesalan. Kalau ke fi'il mudhari mendirikan dorongan hala tajtahid. Harusnya kamu bersungguh-sungguh. Padahal kita ngomongnya sama orang yang no life, yang enggak, yang kesehariannya hanya nonton anime di kamar gitu ya. Ya, Akhi Abro diingetin ya teman-temannya itu yang di sana. yang nolep itu. Insyaallah, Ustaz. Insya Allah saya akan bergabung. Memang cobaan terbesar belajar di Timur Tengah itu menurut saya, kalau kita nggak bisa apa ya istilahnya, nggak bisa membaur dengan lingkungan sekitar. Kumpulnya sama orang Indo aja. Ya memang ada resiko buruknya. Kadang kita terlalu dekat dengan orang penduduk asli ya. Cuman yang repot itu dia nggak mau interaksi sama sekali dengan orang luar. Itu agak repot. Maksudnya kemampuan Paham, Ustaz. berbahasanya nggak berkembang, kemampuan berbahasanya nggak berkembang. Meskipun mungkin secara akademis ya nilainya bisa baik lah. Cuman kan dia tetap susah gitu kalau bahasanya nggak berkembang mendengar keterangan dosen ya dari mana? Paling hanya mengandalkan talkisan, ringkasan generasi sebelumnya. Yang bukan kadang, yang beberapa kali saya temui banyak kesesatan. Ini talkis apa ini? Ya harfa tahdid. Ustaz, tidak sesuai realita. Gimana? Ya, tidak sesuai ekspektasi. Iya, memang kan segala sesuatu yang membuat kita itu terlalu apa ya? Terlalu high up gitu ya. Kita terlalu tinggi ininya ya memang ekspektasi kita sendiri. Sebenarnya bukan orang lain yang menyakiti perasaan Anda ya. Ekspektasi Anda sendiri yang terlalu tinggi. Terlalu banyak berharap pada manusia kan nggak boleh. Harap sama Allah. Adawatul istifham. Nah, berikutnya termasuk media-media dari insya tadi ya ada adawatul istifham. Di situ istifham ada hal ayun mata ayana ainaman ma kaifa anakam wa hamzun ya. Jadi untuk istifham ada hal sampai belakang itu. Hal contohnya hal tahfadzul Quran, hal taktubu syiar, hal darasta alfiyah Ibni Malik. Ini antum disindir loh. Kapan belajar alfiyah aja? Cocok logi aja mungkin. Lanjut nanti Asmawi tat. Ya. Baik, itu contoh untuk hal. Kemudian fungsi dari hal yutlabu biha ma'rifatun nisbah. Jadi untuk mencari tahu kebenaran sebuah relasi hukum. Ini sebenarnya kalau antum pernah belajar qawaidul i'rab, di sana juga dirinci piranti-piranti istifham. Ya, bedanya hal dengan a. Kalau hal memang yatlub atas dia mencari tasdik, mencari justifikasi hukumnya. Gitu. Apakah memang di sana ada afirmasi hukum atau negasi hukum? Ini kan anak kuliahan semua kan bahasanya agak saya naikkan sedikit lah apa namanya istilah-istilah perkuliahan. Berikutnya ada ayun. Nah, ayun ini tolabut ta'yin. Jadi untuk mengidentifikasi salah satu dari beberapa kemungkinan yang ada. Ayu talibaini afdal. Di antara dua murid ini mana yang lebih utama? Nah, jadi untuk mencari identifikasi di sana. Bisa takyinul zaman, takyinul makan, hal,
akil, ini dan yang lain-lain. Atau yang makan fi ayyi waktin tanam. Di waktu manakah kamu tidur? Makan fi ayyi makan nal'ab. Kita mau main kemana nih? Ke Sungai Nil dong, ya kan? Boleh. Iya. Sambil apa? Sambil maksiat. Astagfirullah. Banyak yang tidak berkerudung kan? Ya nggak jauh beda Nah, dengan Ustaz. di Indonesia. Nggak jauh berbeda dengan yang di Indonesia. Kalau saya pribadi sih lebih memandang kita rekreasi ke tempat-tempat yang jelas di sana itu tahakukul ma'asi kok kayaknya rihlah ke sana itu jelas haramnya ya. Nggak Umpama rekomend. iya antum mau ke pantai itu jelas tahakukul ma'asi itu. Jelas nggak mungkin enggak. Minimal antum lihat orang ikhtilat, lihat orang kholwah. Rekreasi itu yang ke masjid. Di masjid aja kadang di pelatarannya ada orang pacaran. Kalau masjidnya dekat dengan alun-alun itu kan biasanya kayak gitu. Nah, tapi ya namanya masjid kan ada kamar mandinya ya gitu aja lah. Gimana, ada yang mau tanya? Nggak ada? Nggak ada ya. Belum. Oke, berikutnya ada mata. Mata ini untuk takyinuz zaman mutlakon, baik madi atau mustakbal. Ya. Mata tahak tabil jamiah, kapan bergabung atau kapan masuk apa namanya? Kampus. Mata setelah takharraj, kapan keluar, nah, kapan lulus. Jadi kadang kesalahan orang Indonesia tuh ngomongnya takharraj tu min, harusnya bukan takharraj tu min tapi takharraj tu fi. Jadi saya apa namanya lulus ya itu pakainya fi kalau orang Arab bukan min. Kalau min ini berarti orang Indonesia yang ngarapin bahasa kelulusan. Jadi takharrajtu itu fi, masuk jamiahnya pakainya iltahaqo. Bukan dakhaltu fil jamiah. Kalau dakhaltu fil jamiah itu artinya Anda masuk ke kampus tapi belum tentu Anda terdaftar sebagai mahasiswa, paham nggak? Oh iya, paham, Ustaz. Tapi kalau iltahaqo itu Anda sudah terdaftar oleh jamiah meskipun Anda nggak masuk. Ya kayak teman-teman di Al Azhar itu. Masuknya kalau ujian termin aja. Ya, Ya realita memang menyakitkan ya. Mungkin siang hari ini saya cukupkan sekian. Kita lanjut besok insya Allah. Hari Ahad biar berkah ya. Daripada kebaktian mending kita ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.